Terima kasih teman-teman musik dan pemimpin pujian yang sudah mengajak kita memuji besarkan Tuhan. Terima kasih Nevi. Debut pertama ya di sini Nev. Mana Nevi? Baik. Shalom saudara. Apa kabar? Luar biasa. Saya senang Pak Michael bisa hadir. Pak Apung bisa ada di tempat ini. Novi bisa ada dalam bersama-sama dengan kita. Karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ada saya lupa nama baju kotak-kotak. Alex. Ada kita seperjuangan lama pada Alex ya. Alex ada juga. Ada siapa lagi nih? Grace. Mana dia Grace? Setelah sekian lama nggak masuk gereja karena kerja, rupanya dia sudah di PHK saudara. Makanya dia bisa masuk gereja. Karena dia selalu bilang, sorry guys, saya sedang bekerja. Kita udah batin nih, berarti kalau nggak kerja artinya sudah di PHK. Tenang Grace, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kamu ya. Kalau hari ini bisa minta izin, syukur bagi Tuhan. Thanks juga buat semua yang hadir, semua yang melayani Tuhan pada sore hari ini. Kita bersyukur bahwa kita masih dikasih kesempatan untuk bisa melayani saudara. Saya mengajak Anda semua untuk melihat bahwa kalau kita masih bisa datang ke gereja, itu adalah dalam bahasa Inggris disebut dengan privilege atau hak istimewa saudara. Kita ini bisa datang gereja itu karena Anda jangan lupa Yohanes 14:15 itu mengatakan bahwa bukan kamu yang pilih aku, sebaliknya aku yang pilih kamu. Artinya Tuhan yang memilih Anda untuk datang beribadah. Kok bisa? Bukannya saya punya kehendak bebas. Memang kita punya kehendak bebas, tapi kehendak bebas kita sudah ya Tuhan bisa merubah hati saudara. Manusia nggak bisa merubah hati, tapi Tuhan sanggup merubah hati kita. Kalau saudara membaca di dalam Yeskiel, dikatakan hatimu yang keras seperti batu Tuhan ubahkan menjadi selembut salju. Hati yang tidak mau dengar firman Tuhan, hati yang tidak mau taat, Tuhan bisa ubahkan. Amin saudara. Kalau Tuhan sudah melakukan semua hal yang baik tadi, alangkah salahnya kalau kita tidak mau datang beribadah saudara. Beribadah itu penting. Alkitab bilang jangan pernah tinggalkan ibadah. Karena di ibadah itulah kita belajar kebenaran firman Tuhan secara bersama-sama. Dan kemudian kita saling menguatkan di situ. Itu kumpulan ini kan tempat kita berkumpul saudara. Gak salah kalau habis gereja ada kopi, ada apa lagi tadi, saksang ya Bu? Oh, yes. Ada makanan, itu sebenarnya bukan untuk supaya Anda rajin datang gereja, tidak. Habis gereja itu jangan langsung pulang maksudnya. Ayo kita makan sepotong dua potong, sepiring dua piring, secangkir dua cangkir kopi sambil ngobrol. Disitulah sebenarnya fungsi dari suatu gereja saudara. Dengan firman ini kan kita gak bisa saling ngomong, tapi setelah kebaktian kita bisa ngobrol. Misalkan kamu dapat apa yang perlu dibantu dalam doa, itu yang benar saudara. Amin saudara. Kalau jemaat di sini sudah 1000, bisa nggak begitu? Nggak bisa. Orang sudah 1000 ya buru-buru keluar dari pintu, betul tidak? Saya sudah pernah datang di satu gereja yang sekali kebaktian 4.500 begitu saudara. Begitu amin, pendetanya bilang amin, semua kejar-kejaran karena pintunya cuma 3, sempit-sempitan, dorong-dorongan. Habis itu dia punya lobby itu nggak cukup buat orang 4.000 kumpul pada cepat-cepat pulang, takut parkirannya nggak bisa dapat. Mumpung Anda masih nggak banyak saudara, katakan amin. Bagi saya yang penting kualitas. Kita berapa sih? 20, 30? It's okay kalau 20-30 ini membawa dampak. Ya saudara, 20-30 ini mempengaruhi 3.000 orang. Itu jauh lebih penting daripada 3.000 nggak bikin apa-apa. Amin saudara. Yesus punya murid berapa sih awal? Cuma 12 kan. Berjalannya waktu 12 jadi 500 jadi 1.000, 2.000, 3.000. Sampai hari ini saudara-saudara, kekristenan di dalam dunia ini, penduduk dunia ini kurang lebih 8M. Yang Kristen itu sekitar 3M saudara. Yang bukan beragama lain masih perlu dengar Injil itu saudara. Tapi dimulai dengan
12 orang. Amin, saudara. Jadi jangan melihat, aduh kita kok kecil, kita kok sedikit. Wah, saudara tahu cabai yang pedas itu cabai apa? Rawit. Artinya apa rawit, Bu Hera? Kecil. Kecil tapi pedas. Itu kita, saudara. Kecil jumlahnya, tapi pengaruhnya pedas. Bisa mempengaruhi dunia, bahkan kata Alkitab kan. Amin, Sam? Hari ini Sam sudah kembali on track. Ya, Sam? Setia melayani Tuhan. Alkitab katakan, kalau kamu setia di perkara-perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Ya. Kerendahan hati itu mendahului apa? Kehormatan. Kita mau dihormati Tuhan, mulai dengan rendah hati. Tapi kesombongan mendahului kehancuran. Saudara, semua orang sombong itu hancur. Siapa orang sombong dalam Alkitab yang Anda kenal? Ada yang Anda kenal? Gak kurang keras tadi sama bilang? Simpson apa Samson? Simpson salah satu orang sombong karena tidak mengandalkan Tuhan. Salah satu. Tapi saya lebih tertarik dengan seorang raja. Tahu dari bangsa Babel? Ada yang kenal? Namanya siapa? Ada yang tahu? Raja siapa? Nebukadnezar. Itu raja sombong sekali. Satu kali dia mau dapat mimpi, patung besar menyerupai dia, kakinya dari tembaga, terus ada campuran tanah liat dan segala macam. Dan itu diceritakan kepada Daniel kan. Daniel bilang, pada suatu masa nanti intinya kamu akan direndahkan Tuhan, hidup seperti binatang, makan rumput, kena embun selama 7 tahun. Dan itu dimulai kapan? Pada saat dia berdiri, pada saat dia lagi nongkrong di atas istana, dia berkata, siapa yang seperti aku? Aku yang sudah mengalahkan bangsa-bangsa. Pada saat itu pula, tiba-tiba terdengar suara dan dia harus seperti binatang. Selama 7 tahun, makan rumput, minum embun, rambutnya panjang, kayak orang di alis, gila, saudara. Saudara, Anda mau mengalami masalah jiwa, sombong aja. Merasa diri hebat, lakukan itu saja. Maka Tuhan izin kegilaan menghantammu sampai merendahkan diri hadapan Tuhan. Ini bukan bicara saya aja, bukan ngomongin kamu, tolong. Ntar saya sudah duduk dua lagi. Bukan saya, semua kita harus belajar itu. Bahwa kesombongan itu mendahului kehancuran. Amin. Anak-anak muda, tapi rendah hati itu mendahului kehormatan. Siapa yang menghormati kita? Tuhan dulu. Lebih penting Tuhan hormati kita daripada manusia hormati kita, saudara. Kenapa? Karena Tuhan bisa ubah hati orang. Itu Tuhan melihat kita ini layak dihormati, Dia akan ubah hati orang-orang sehingga pada akhirnya mereka menghormati kita, saudara. Tapi mari kita mulai belajar. Satu tema hari ini, walaupun hari ini temanya tentang menjadi pemimpin di dalam keluarga, saudara. Tapi saya ingin membagikan ini dulu, karena secara nggak kebetulan, nanti minggu ketiga ada, mungkin Yesus pasti kenal, Pendeta Yohanes Turangan, Gembala Rock di Batu. Dia telepon, saya lagi kosong minggu ketiga ada di Jakarta. Aku ke tempatmu ya. Itu saya biasa, itu dulu orang itu yang mengajar saya musik dulu. Dia ngajar saya musik jazz, saudara. Dia pintar, cuma dia timpang kakinya. Dan dia memang bagus di dalam pengajaran tentang keluarga. Nanti minggu ketiga dia akan sampaikan firman itu di sini. Tapi hari ini saya ingin saudara kita belajar tentang ini, integritas. Saudara pasti dengar kata ini, dan saya sering kali menyebutkan tentang integritas. Dan judulnya Integrity in Influence. Artinya integritas ini berpengaruh kepada kita yang membawa pengaruh. Artinya dengan adanya integritas, setiap orang percaya yang punya integritas itu pasti membawa pengaruh, susah. Amin. Bilang kiri kanan dan integritas membawa pengaruh.
Ya, Eca, keplak dia, integritas mau bawa pengaruh. Nah, itu dia. Stanley, yang depanmu tuh. Keplak ini, integritas membawakan jangan tuh kakak-kakak senior gitu, mereka sudah tua-tua lah. Tua di dalam Tuhan, bukan tua dalam usia. Iren muka muda lah, ini aja dari tua. Masih muda nih Iren, saudara, 18 tahun. Tambah 10 tahun lagi, kan saudara-saudara. Oke, jadi saya ingin kita belajar tentang ini, saudara. Mengerti dan mendalami, menghayati apa kata integritas ini. Karena integritas ini, itulah pengaruh kita ke dalamnya. Begitu Anda kedapatan berintegritas, saat itu pula kita sedang membawa pengaruh. Saat itu pula orang melihat kita dan mereka, wah ternyata orang percaya itu harusnya seperti ini ya. Orang Kristen itu seperti ini. Orang-orang yang melayani Tuhan itu harusnya seperti ini. Akhirnya terpacu. Anda masih ingat kan pengaruh itu apa artinya? Masih tahu kan? Coba kita ingat-ingat. Saya akan karena selama tahun ini Anda akan belajar ini, saudara. Kingdom influence. Jadi kata pentingnya itu influence atau pengaruh ini, saudara. Coba, influence pasti ingat kan? Kemampuan, kapasitas atau daya yang timbul dari seseorang atau benda yang ikut membentuk sifat atau watak, ikut membentuk kepercayaan dan perbuatan orang lain. 3 hal ini ingat baik-baik. Kalau Anda ingin perubahan terjadi dalam satu komunitas, maka kita mulai dari ini. Ingat bahwa keberadaan kita ini bisa merubah sifat orang, bisa merubah perbuatan-perbuatan orang, bahkan bisa menentukan kita semakin percaya Tuhan atau semakin mundur di dalam Tuhan. Orang akan selalu look at us, mereka look up, melihat kita. Dan itu sejalan dengan apa yang Yesus sampaikan. Yesus katakan bahwa kota yang ada di atas satu gunung, meskipun kota itu kecil, pada malam hari dia akan nampak dari mana saja, karena dia di atas. Anda dan saya ini posisinya di atas, saudara, di dalam dunia ini. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa dengan Kristus, serupa dengan Allah. Ya, on top, kita yang mengontrol dunia ini, kita yang mengatur dunia ini, kita yang mempengaruhi dunia ini sehingga dunia ini boleh mengenal siapa Allah. Ingat itu baik-baik, saudara. Kalau Anda tidak mengerti poin ini, saudara, maka kita bisa bertindak sembarangan. Saya pun masih bisa bertindak sembarangan, saudara. Bertindak salah. Saya akui bahwa manusia kadang-kadang meletup, ya, keluar aslinya. Tapi cepat-cepat balik. Jangan sudah di situ terus kita, ya sudahlah, let it be. Beginilah, terjadilah, sudahlah. Jangan, saudara. Begitu kita salah, cepat sadar dan berbalik. Alkitab katakan, pemazmur bilang begini, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Ya. Dalam suatu pertandingan tinju, Anda kan pernah dengar kan, KO bareng, dan wasit akan menunggu. Siapa yang berdiri duluan, itu yang menang. Ya saudara, kita tidak diciptakan Tuhan untuk jatuh, maksudnya untuk jatuh dan tergeletak, tidak. Kita diciptakan Tuhan untuk selalu punya spirit untuk fight, bertarung habis-habisan. Karena memang realitanya begitu. Siapa yang tidak pernah mengalami masalah dalam hidupnya? Anytime kan kita ada masalah, ada aja. Masalah itu gak habis, saudara. Saya bingung kadang-kadang. Mau sampai kapan masalah ini harus ada? Dan Tuhan bilang begini, dari firman Tuhan jelas. Justru dengan ada masalah, kemampuan imanmu itu diasah. Betul kan? Semakin mempercayai Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jangan ada masalah, kita mencoba menyelesaikan masalah dengan otak manusia. Ya nanti tambah hancur, susah. Setiap permasalahan Tuhan izinkan terjadi dengan tujuan supaya Anda semakin bersandar kepada Tuhan. Pada saat mengalami tekanan apapun,
bersandar kepada Tuhan. Terus terang aja tadi pagi saya sudah nggak kepingin khotbah, saudara-saudara, karena semalam saya mengalami sesuatu yang nggak baik buat kerohanian saya dan nggak baik buat kesehatan. Saya tidurnya terlambat banget, tertidur terbangun karena apa yang terjadi barusan. Tapi pagi jam 3.45 saya bangun. Saya bilang, Tuhan tolong saya, karena saya tidak mau terpuruk. Kira-kira begitu, saudara. Masalah itu jadi masalah kalau Anda merasa tidak ada pertolongan Tuhan dan Anda berusaha untuk menyelesaikannya pakai kekuatan sendiri. Kan saya pernah sampaikan kepada saudara, saya mendengar satu khotbah dari pendeta, salah satu pendeta bule. Dia bilang begini, ada apa-apa, take it to the throne, not to the phone. Ada apa-apa, datang ke kasih karunia Tuhan. Minta tolong dari Tuhan, bukan bawa ke handphone, sosial media, dan tulis cerita. Ada. Jangan, saudara. Jangan pernah lakukan cara-cara dunia dalam menghadapi tekanan hidup. Tuhan tidak pernah menolak kita loh kalau kita datang. Amin. Dia tidak pernah nolak. Kamu banyak dosa, pergi sana. Enggak. Tidak itu yang Tuhan lakukan. Justru kalau saya suka menggambarkan dulu pada saat saya masih bantu-bantu mengajar di sekolah Alkitab. Saya selalu menggambarkan tangan Tuhan itu selalu begini, saudara. Kapan anakku pulang? Kapan anakku kembali? Masih ingat cerita tentang anak durhaka itu, anak terhilang? Nah, saya punya cerita menarik, saudara. Suatu saat ada orang kaya di Perancis atau dia tuh di Inggris, saya lupa. Dia datang kepada seorang pelukis dan dia bilang, tolong lukiskan itu anak yang terhilang itu. Ya, dikasih ayatnya dalam Lukas berapa itu, suruh kamu lukiskan, gambarkan keadaan ini, cerita ini. Si tukang lukis bilang, oke, siap. Berapa lama kira-kira kamu dikasih waktu? Dia katakan satu bulan kalau nggak salah. Saya lupa nama pelukisnya, saudara. Singkat cerita, dikasih waktu lah 1 bulan. Si orang ini dia baca Alkitab tuh, ayat yang menceritakan tentang anak yang terhilang itu. Bagaimana dia minta harta warisan dari bapak, sementara bapaknya belum meninggal. Itu kan kurang ajar kan, saudara. Ngutukin bapaknya cepat-cepat mati. Tapi bapaknya baik. Dibagilah warisan itu dan berikan kepada dia. Singkat cerita dia keluar kota, berfoya-foya, habisin uangnya, sampai akhirnya nggak punya apa-apa. Akhirnya minta pekerjaan pada seseorang untuk jaga babi. Pada saat jaga babi, karena terlalu lapar, makanan babi pun disikat, saudara. Akhirnya dia teringat, bapakku di rumah punya makanan yang lengkap, punya pakaian, aku mesti pulang. Kan Anda tahu cerita itu kan, singkat cerita dia pulang. Dan pada saat dia masih dalam perjalanan, bapaknya kan sudah lihat dia tuh. Dan bapaknya menyambut dia dengan seperti ini. Sudah tahu lukisannya kayak apa? Nanti cari di internet. Cuma saya lupa nama lukisannya. Anda bisa cari lukisan anak terhilang mungkin ya. Itu sekitar abad 17 atau 18. Ternyata waktu gambar lukisan itu saya lihat, saudara, lucu. Karena si orang yang suruh dia ngelukis itu datang. Mana lukisannya, boleh aku lihat? Oh iya, oke, dilihat ya. Loh, kok begini? Kok ada yang menarik? Apa itu lukisan? Jadi lukisan itu dilukis dari belakang seorang bapak yang sedang begini ke arah jalan. Terus dia bilang, si pelukis yang suruh, mana anak yang terhilang itu? Anak yang terhilang itu gambar kecil sekali, jauh banget. Justru bapaknya yang besar itu yang diperlihatkan. Maksudnya apa sih? Yang bisa jawab bisa langsung pulang tanpa doa berkat dan bisa langsung dapat seporsi arsik. Dan orang itu sedang menunjukkan bahwa ya, inti dari cerita ini bapaknya yang punya hati besar, mau menerima kita. Oke, jadi mari saudara, saya mengajak kita untuk melihat bahwa keberadaan kita ini, ingat ini saudara, selalu membawa pengaruh. Keberadaan Anda itu pasti akan menarik perhatian orang untuk melihatmu. Masalahnya, dalam diri kita adakah perbuatan-perbuatan baik? Nah, disinilah perlu yang namanya integritas. Dan for your information,
Integritas itu datang dari komitmen. Jadi ujung dari khotbah ini saya akan tutup dengan komitmen, saudara. Karena komitmen itu melahirkan integritas. Komitmen itu melibatkan konsisten. Komitmen itu menghadirkan ketekunan, kedisiplinan. Itu semua datang dari komitmen, saudara. Tapi di sini kita akan lihat secara khusus tentang integritas. Nah, integritas ini akan membawa pengaruh. Nah, pengaruh ini apa detailnya? Yaitu keberadaan Anda mempengaruhi orang lain, bisa mempengaruhi wataknya. Keberadaan Anda bisa mempengaruhi kepercayaan orang semakin dalam atau tidak kepada Tuhan. Keberadaan Anda apakah bisa mempengaruhi perbuatan-perbuatan orang? Ya, saudara. Next, kita lihat. Ya, kita sedang berbicara tentang the year of kingdom ya. Selama setahun ini selalu akan bicara tentang kingdom influence atau pribadi-pribadi yang memiliki Kristus membawa pengaruh. Next, dengan cepat. Ini yang di luar siapa ya? Dua ini. Oke. Bahasa Latin kata integritas, kira bisa suruh masuk itu. Tidak baik kalau habis menunggu pujian terus nongkrong di luar. Kita lihat saudara-saudara, ada Pak Wakil Gembala mau bantu suruh masuk. Bilang mau masuk atau mau pulang? ada ini koordinatornya. Nanti sampai dalam berdoa Pak. Jadi integritas itu datang dari bahasa Latin yang namanya yang disebut dengan integer, yang artinya adalah utuh dan lengkap. Ya. Utuh dan lengkap. Kalau pakai bahasa sederhana adalah sempurna. Karena saya cek di bahasa Yunaninya, memang kata integritas itu kalau diterjemahkan adalah sempurna, saudara. Dan kalau integritas ini diterapkan di dalam etik, ya. Kenapa harus saya sebutkan bahwa integritas ini melibatkan etik? Karena kita ini kan makhluk sosial, saudara. Ya, tidak ada dari kita yang hidup kayak Tarsan, tidak ada. Karena kita ini makhluk sosial diciptakan untuk bisa saling berinteraksi dengan sesama manusia. Tarsan itu karangannya Hollywood, ya, membawa saudara punya imajinasi jadi rusak nanti. Tidak ada manusia hidup sendiri, tidak ada. Yang ada adalah manusia hidup sendiri lompat dari lantai 10 habis itu. Karena dia sendiri, nggak bisa ngomong, nggak bisa keluarkan apa yang ada dalam hatinya, nggak bisa apa lagi? Ya nggak bisa berinteraksi, akhirnya jadi orang yang kurang pergaulan. Amin, saya. Amin. Jadi tidak ada di dalam dunia ini orang bisa hidup sendiri, saudara. Terakhir saya dapat cerita dari YouTube tentang ada seseorang di Thailand sejak kecil terpisah dari orang tua dan dibesarkan oleh binatang di hutan. 28 tahun kemudian ditemukan orang dan dibawa pulang. Tapi sayangnya cuma bisa hidup 2 tahun saja, habis itu mati. Kenapa? Karena memang dia itu adalah makhluk sosial, terlalu lama sendirian, pulang berkumpul dengan manusia biasa, nggak bisa berinteraksi dan mati lagi. Mati setelah pulang 2 tahun kemudian meninggal. Dia nggak bisa makan nasi, maunya makan batang-batang pohon lah atau apa ulat itu dimakan, susah. Lah kalau ulat di hutan kan nggak tahu kan, itu masih higienis mungkin. Ulat-ulat di sini, ulat-ulat yang hidup dari bangkai tikus, dari kotoran-kotoran, dia makan begituan, dikasih nasi nggak makan, akhirnya 2 tahun mati. Susah, ginjalnya rusak jebol. Nah, saudara, di dalam dunia etik, integritas itu kalau diterapkan dianggap sebagai kejujuran. Ingat saudara, pertama itu integritas itu berhubungan dengan kejujuran di dalam etik ya. Kejujuran, kebenaran atau ketepatan tindakan pada diri seorang. Kejujuran, kebenaran dan ketepatan. Jadi salah satu yang
menjadi indikasi seseorang itu berintegritas atau tidak adalah perkataannya, saudara. Dan kalau di Kingdom Training Anda pernah belajar, pasti Anda tahu ya, integritas adalah kesatuan antara apa yang di hati, di mulut, dan perbuatan. Orang Indonesia itu sulit berintegritas. Kakinya keinjak, ditanya, kenapa mas? Oh nggak apa-apa, padahal kakinya keinjak lagi sakit nih. Kan itu contoh sederhana. Orang bule itu malah lebih mudah berintegritas. Artinya mereka lebih mudah untuk menyatakan sesuatu sesuai dengan apa yang terjadi. Makanya katakanlah negara-negara bule sana korupsi tidak sehebat di Indonesia ini. Mungkin karena budaya ini yang kurang bisa berintegritas. Jadi kadang-kadang apa yang di mulut sama apa yang di hati sama dilakukan itu berbeda semua. Nah kalau itu berbeda semua ya kita bisa disebut sebagai orang yang tidak berintegritas. Kalau Anda dan saya tidak punya integritas, maka mustahil kita membawa pengaruh yang baik. Orang akan cap kita tidak baik, saudara. Saya pernah sebutkan, saudara, beberapa pengusaha-pengusaha hebat di dunia. Salah satu yang menemukan Microsoft, siapa yang tahu? Mengingat siapa yang menemukan Microsoft? Kira-kira? Siapa? Yang menemukan Microsoft itu, yang bosnya Microsoft, saya sudah lupa juga namanya. Bill Gates? Bukan ya? Bu Hera biasanya tahu. Bill Gates kan? Dia bilang nih, membangun integritas itu butuh waktu seumur hidup. Merusak integritas cuma perlu beberapa menit doang. Dan kalau integritas itu rusak di kita, untuk memulihkan integritas lagi, ya kita perlu waktu seumur hidup lagi. Sayang saudara, kalau waktu kita yang harusnya seumur hidup, katakanlah, kan Mazmur 91 mengatakan, Mazmur 90 mengatakan bahwa tahun hidup kita itu 70-80 kan. Sayang banget kalau selama 70 tahun hidup kita hanya untuk membangun integritas, karena jatuh dan bangun. Ayo hari ini kita start dengan sesuatu yang simple mungkin, saudara. Mulai belajar untuk bicara A, mulut A, perbuatan A. Ya. Dan ingat, integritas ini akan membawa pengaruh. Kita kumpul dengan siapa saja, kalau kita ini mulut A, hati A, perbuatan A, orang akan segan untuk berbohong depan kita. Coba aja. Bahkan orang akan cenderung untuk berkata apa adanya, karena kita, saudara, nggak perlu takut bicara tentang kebenaran, saudara. Kenapa? Ya, karena kita akan belajar. Di dalam kerajaan Allah, Alkitab mengatakan, yang ada dalam kerajaan Allah itu yang pertama, kebenaran. Yang kedua, kuasa. Yang ketiga, sukacita. Yang keempat, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus kan. Tapi yang pertama apa? Kebenaran. Lucu kalau kita sebagai orang Kristen tidak berani bicara kebenaran. Bicaranya abu-abu. Itu artinya Anda tidak berintegritas. Akhirnya keberadaanmu akan membuat segala sesuatu serba abu-abu. Nggak ya, nggak tidak. Ya, tergantung lah. Ada orang pernah tanya kepada saya, sebenarnya saya sungkan menjawabnya karena dia orang lebih tua. Dia bertanya, menurut Bapak, bohong untuk kebenaran boleh nggak? Itu pertanyaan menjebak, saudara. Bohong untuk kebenaran boleh atau tidak? Menurut saudara bagaimana? Nggak boleh kan? Kenapa? Karena berbohong itu berbicara sesuatu yang tidak sesuai kebenaran. Walaupun itu demi supaya kebenaran, tetap saja Anda berbohong. Tetap saja artinya engkau tidak berintegritas. Kenapa? Karena kita tahu dalam hati bahwa itu salah. Tapi demi supaya diterima mungkin kita bilang, oh nggak salah. Itu tidak berintegritas, saudara. Kristus itu berintegritas, saudara. Dan pada saat dia berkata kepada Bapa, siap, aku akan turun ke bumi untuk menanggung dosa manusia, bahkan aku akan mati di kayu salib. Pada saat dia ngomong begitu, statusnya bukan hamba, saudara. Pada saat Kristus bilang yes untuk turun kepada Bapa di surga,
Statusnya dia adalah Allah, setara dengan Allah. Kenapa kita yang bukan setara dengan Allah berani berbohong kepada Tuhan? Kita harusnya belajar dari Kristus, yang walaupun itu Allah, tapi dia mengambil rupa hamba. Ya, saudara, di Filipi dikatakan dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Makanya Allah Bapa meninggikan dia dengan luar biasa. Saudara, integritas ini penting. Anda boleh jadi miskin, kata Amsal. Anda boleh jadi orang yang tidak punya banyak harta, boleh. Tapi jangan engkau gak punya integritas. Integritas itu di atas segala-galanya. Karena tadi, kenapa? Karena itu adalah kata yang berarti utuh dan lengkap. Kalau diaplikasikan adalah hatimu, mulut, dan perbuatan itu sama. Ya, saudara. Sekalipun, bahkan Amsal berkata begini, sekalipun kamu rugi, tidak boleh tidak berintegritas. Tapi seringkali jadi orang berintegritas banyak ruginya ya. Betul nggak, Eca? Betul nggak? Iyalah, jadi orang berintegritas tuh seringkali rugi banyak, saudara. Orang malas dekat kita. Kenapa? Sok rohani, sok jujur. Begitu kan? Dan kalau orang sudah ngecap kita begitu, kita akan dikucilkan. Tapi tenang aja, saudara. Alkitab katakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, orang boleh bilang kita sok ini sok itu, nah masalah. Yang penting Bapa di surga bilang, good son, anak yang baik, engkau hamba yang setia, baik dan setia. Jangan pernah takut untuk bicara kebenaran, saudara, sekecil apapun, dan mungkin risikonya jelek seperti apapun, Anda harus berani berkata sesuatu yang benar. Tidak usah tutup-tutupin, bicara yang benar, karena itu adalah integritas. Dan dunia membutuhkan integritas, saudara. Nah, dengar baik-baik. Integritas seseorang itu akan diuji oleh waktu. Saudara melihat orang-orang yang sudah 20 tahun, 30 tahun, baru ketahuan sikat uang negara belasan triliun. Baru ketahuan berapa tahun? Bukan 1-2 tahun. Setelah bertahun-tahun menikmati itu semua, baru ketahuan. Dan begitu ketahuan, ambruk seambruk-ambruknya. Penjara tempatnya. Syukur-syukur, saudara, kalau Indonesia ini belum seperti China. Setiap koridor dihabisin, sudah dibunuh. Dan semoga kita tidak seperti Korea Utara, lebih gila lagi tuh. Si Kim Jong siapa? Kim Jong Un kalau sudah nggak suka dengan orang karena korupsi segala macam, dia bunuh. Cara bunuhnya aneh-aneh, saudara. Orang diikat di tengah lapangan berpakai meriam, ditembak, hancur. Kalau nggak dikumpulin anjing 100 ekor yang sedang kelaparan, dibuang ke situ. Dan kalau satu orang yang melakukan korupsi ketangkap, bukan dia doang yang selamat, bukan dia doang yang nggak selamat. Sekeluarga semua diumpankan untuk dibunuh habis. Ya, salah sendiri. Kita diberi kesempatan, diberi kepercayaan, terus bermain-main dengan kepercayaan. Saudara, berhati-hatilah dalam hal ini, saudara ya. Karena Anda berurusan langsung dengan Tuhan. Dia memberikan kita talenta, memberikan kita potensi, memberikan kita kasih karunia. Itu bukan murahan, kata Yesua. Ya kan, yes? Kasih itu, Allah itu murah hati. Tapi jangan saudara pikir murahan, bikin dosa saja. Wes, ya, satu kali Tuhan bilang stop, lu stop sama sekali, gak bisa bikin apa-apa. Jangan pikir kita bikin dosa terus kita bisa aman. Gak aman, saudara. Dosa itu suatu saat matang. Dan pada saat dia matang, melahirkan yang namanya maut. Anda main-main dengan Tuhan. Manusia cuma bisa bunuh jiwa kita, tubuh kita, roh kita di dunia bisa dicabut. Tapi Tuhan bisa mencabut nyawamu di sini, dan untuk kekekalan kau hidup dalam neraka, terhilang selama-lamanya. Ayo saudara, saya tidak bilang ini supaya menakut-nakuti Anda, tidak. Saya lebih melihat bahwa keberadaan kita itu bisa membuat orang lain juga jatuh, saudara. Keberadaan kita bisa membuat orang lain tidak percaya Kristus.
keberadaan kita itu bisa membuat orang lain ikut-ikutan seperti kita yang ngawur misalnya. Keberadaan kita yang tidak benar itu bisa membuat orang lain wataknya juga nggak benar. Sementara tadi saudara dengar di depan, influence atau pengaruh itu artinya kita berdampak ikut membentuk tingkah laku orang, berdampak untuk menentukan perbuatan-perbuatan orang, dan berdampak untuk menentukan orang percaya Tuhan atau tidak. Sampai sini cukup jelas saudara ya. Amin saudara. Jadi sekali lagi saya ingatkan, di dalam dunia etika, integritas artinya kejujuran, kebenaran, dan ketepatan tindakan pada diri seseorang. Jaga apa yang kita kerjakan. Jaga setiap yang dipercayakan kepada saudara. Amin saudara. Kalau Anda menerima pelayanan dari Tuhan, kerjakan sebaik-baiknya. Supaya waktunya Anda dipanggil Tuhan, Dia akan berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Karena kau sudah setia di perkara-perkara kecil, mari masuk, ikut aku memerintah bersama-sama. Itu perkara besar. Kita ini akan memerintah bersama-sama dengan Allah loh saudara. Saya membaca di Alkitab, siapa yang kita perintahin ya, kira-kira kita memerintah atas siapa ya? Saya temukan satu ayat sederhana. Yesus bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu akan memerintah atas malaikat? Oh, enak gak? Itu tugas besar saudara. Tugas besar. Dan saya percaya setiap daripada kita punya reward yang dari Tuhan sediakan nanti di surga. Tapi yang penting tuh hari ini saudara, what you have done. Itu pertanyaan penting. Apa yang sudah kau lakukan, itu akan Tuhan tanyakan. Amin Grace? Amin. Ya. Jadi berdoa. Kalau gara-gara pekerjaan tidak bisa masuk gereja, harus dievaluasi lagi. Amin yes? Oke, next saudara. Kita lihat ayatnya. Amin. Ayatnya. Nah, saya menemukan satu kata tentang integritas, tapi di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai ketulusan. Ya, Mazmur 25 ayat 21 mengatakan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Di dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, saudara. Oke, dalam King James Version dikatakan, let integrity and uprightness preserve me. Atau kiranya integritas dan kebenaranku ini yang melindungi, kata preserve artinya melindungi, menjaga kita dari yang jahat. Saya jadi connect nih, karena saya membaca bahwa dengan skill Anda bisa sampai di top, puncak karir. Tapi dengan integritas Anda terus di sana. Ya, dengan kata lain, integritas. Kenapa yang membuat kita tetap ada di atas sana dipakai orang? Karena Anda berintegritas. Kan sesuai dengan kata pemazmur. Integritas dan kebenaran itu akan menjaga kita. Bukan duitmu, bukan kegantenganmu, bukan kecantikanmu, bukan hartamu, bukan siapa kenalanmu, bukan seberapa besar kamu punya skill, punya potensi, punya ilmu yang tinggi. Bukan itu yang akan menjaga hidup kita. Karena yang menjaga hidup kita ya tentu Tuhan. Tetapi bagian kita adalah berintegritas. Saudara, saya ingatkan sekali lagi saudara. Sebab si Salomo mengatakan, sekalipun kamu rugi, tetap berintegritas. Sekalipun kita dikerjain orang, tetap berintegritas. Mungkin gara-gara berintegritas Anda kehilangan proyek ratusan juta mungkin. Nggak penting saudara. Karena harta di dunia itu ngengat dan karat bisa menghabisinya. Betul? Itu kata Alkitab kan? Tapi kalau kita mengumpulkan harta di surga, siapa yang mau ganggu? Maling siapa yang bisa ke situ? Di harta dunia kita bisa aja kemalingan, ketipu orang. Betul Bu Hera?
Masih bisa dalam dunia, tapi dalam surga kan tidak bisa. Mari kita kumpulkan harta kita di surga dengan cara apa? Hidup sesuai firman Tuhan, saudara. Itu yang akan membuat Anda punya harta di surga. Kita pasti masuk surga, itu pasti. Itu bonus, kata Pak Arifin dan juga Pak Roni, pemimpin-pemimpinnya selalu mengatakan itu. Tapi yang lebih penting dari semua itu, kita terima Kristus supaya kita kembali kepada rencana Allah yang semula, yaitu keserupaan dengan Allah. Untuk apa? Membawa dampak yang baik. Karena kita diciptakan serupa dengan Allah, artinya kita memiliki sifat Allah, kita memiliki kemuliaan Allah, kita memiliki kemampuan Allah, kita memiliki juga tugas-tugas Allah, saudara. Dan laksanakan apa yang Tuhan mau itu perlu integritas. Jangan kita rajin baca Alkitab, rajin memuji Tuhan, tapi pada prakteknya kita bertolak belakang dengan apa kita firman Tuhan, saudara. Saya sampaikan ini bukan berarti saya sudah sempurna. Semua daripada kita ini masih jatuh bangun, saudara. Tapi justru itulah, karena saya pernah jatuh, saya ngajak saudara, ayo kita berdiri lagi. Jangan jatuh dan terpuruk dan mengatakan, Tuhan, aku gak becus sebagai anakmu. Ya sudah, biarlah. Ya salah, saudara. Saat kita jatuh, cepat angkat kepala. Boleh kita terpuruk sesaat, tapi jangan tinggal di dalam keterpurukan. Bangkit dan berdoa, minta Tuhan kasih kekuatan supaya Anda bangkit kembali dan menjadi berkat Tuhan. Ya, jadi Mazmur katakan, let integrity and uprightness preserve me. Biarlah integritas dan kebenaran itu yang menjaga hidupku. Seperti kita sampaikan, hartamu gak ada gunanya kalau kamu tidak punya integritas. Kepandaianmu gak ada gunanya kalau gak ada integritas. Sehebat apapun main musik, tapi kalau tidak punya integritas, percuma. Orang gak anggap kita, sudah, apalagi Tuhan. Tuhan sih selalu mau kita kembali kepada kebenaran, tapi manusia kan gak bisa, saudara. Makanya tadi saya bilang, si Bill Gates bilang membangun kepercayaan itu butuh seumur hidup. Tapi kamu mau hancurkan itu butuh cuma beberapa menit aja. Dan pada saat di hadapan manusia kita sudah dianggap tidak berintegritas. Untuk memulihkan itu seumur hidup latih kita kerjain itu. Hari ini saya percaya sifat-sifat dari Tuhan itu ada atas kita, saudara. Semalam di Komsel saya sampaikan kan bahwa mari kita fokus dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini saudara kuatnya di mana nih? Oh, ternyata saya orangnya murah hati misalkan. Fokus di situ. Itu kekuatanmu yang bisa membuat pengaruh kepada orang lain. Terus saya orang ini bagusnya sabar. Orang ini orangnya nggak emosian. Nah, kita fokus di situ. Tentu kita belajar untuk semakin sempurna di hadapan Tuhan. Ya, saudara, nobody perfect, tapi bukan berarti nobody cannot be perfect. Ya, tidak ada orang yang sempurna, tapi tidak berarti tidak ada orang yang bisa menjadi sempurna. Bisa. Ini waktunya kita diproses. Ada waktunya nanti kita menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga. Kita belajar untuk berintegritas, saudara. Kalau tidak, bilang tidak. Kita orang Indonesia kan kadang-kadang untuk menyenangkan, untuk membuat suasana beres. Oh iya. Habis itu pulangnya, aduh bisa nggak? Hati-hati loh. Anda sudah bilang iya, dan tiba-tiba Anda membatalkan sih, saya masih respect loh. Saya masih respect dengan orang-orang yang, Pastor mohon maaf aku begini. Tapi saya paling benci dengan orang-orang yang tiba-tiba hilang, nggak tahu limbahnya kemana. Di telepon nggak bisa, di WA nggak dijawab, pada diri. Itu menyebalkan sekali, susah. Orang seperti ini pantaskah dikasih tugas dan tanggung jawab? Tak kasih tahu ya, nggak pantas, susah. Kenapa? Karena kamu tidak punya integritas. Ingat, yang membuat kita ada di top dan tetap bertahan di sana adalah integritas. Integritas adalah apa yang di hati, apa yang di mulut,
dan apa yang dilakukan sama. Makanya kata lain integritas adalah sempurna. Contoh konkret dari kata integritas adalah, kalau Anda pernah dengar, Indonesia adalah negara integrasi, betul kan? Sekarang Indonesia menurut pemerintah ada berapa pulau hari ini? Kalau zaman saya SD 13 ribuan. Sekarang berapa Iren? Nambah kan ya? Cari cepat. Ayo. Nambah saudara, ada 16 ribu sekian lah, betul kan? Coba Iren lihat tepatnya. Tapi sebanyak itu pun disebut apa? Negara Kesatuan Indonesia atau negara integrasi. Karena berbeda-beda. Berapa? 17.000. Jadi waktu saya SD itu mungkin belum berkembang, masih 13.000 sekian. Tapi hari ini 17.000. Dan tetap saja 17.000 itu karena ada di dalam Indonesia disebut negara integrasi. Mau dia suku Dayak, kayak suku Madura, kayak apa, kayak selama kamu mengakui Indonesia adalah bangsa dan republik, maka disebut warga negara Indonesia. Jadi integritas itu tadi semuanya sama. Hatinya bilang oke, mulutnya oke, perbuatannya oke. Saya siap. Itu siap semuanya artinya. Hati, mulut, dan perbuatan. Dan saudara, next. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Ini ayat yang saya ingin saudara benar-benar tancapkan dalam hatimu. Kita baca yang pertama. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ini berat status Anda sebagai hamba-hamba Kristus. Berat, men. Hamba-hamba Kristus loh. Ayat 2-nya coba. 1, 2, 3. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, ini menariknya saudara. Kalau di dalam bahasa Inggris, ya kan, kata integritas, dalam bahasa Indonesia itu ketulusan, itu integritas. Tapi di dalam bahasa Inggris dapat dipercayai, kalau saya cek bahasa aslinya, itu adalah datang dari kata pistos atau setia. Saudara, dengar baik-baik, setia itu di dalam bahasa Latin itu disebut dengan fidelity. Ada yang pernah dengar kata itu, fidelity? Fidelity itu artinya setia. Kalau kita yang Pak Tri, ada Pak Tri ya, oh sudah keluar. Saudara-saudara, kalau Anda ketemu mic atau bukan mic, speaker dari merek-merek tertentu yang mahal, itu selalu ada tulisannya HF atau HiFi. Pernah tahu ini? Ya, artinya apa coba menurutmu? Ada tulisan HF atau HiFi itu menurut kamu apa artinya? Kepanjangan dari apa? Oh, artinya kepanjangannya nggak tahu. Cuma tahu aja. Pernah tahu aja kan? Oke, saya kasih tahu saudara. Kalau ada speaker tulisannya HiFi, artinya high fidelity. High fidelity itu artinya apa sih? Mirip sama yang asli. Artinya speaker-speaker tersebut dibuat mirip yang asli. Loh, yang asli yang mana kalau begitu? Nah, ini buat bahan pengetahuan teman-teman musik. Saudara-saudara, jadi dulu ada salah satu insinyur, saya juga lupa namanya, tapi dia yang bikin JBL itu. Ya. Suatu saat dia datang ke konser, salah satu konser di Amerika, konser klasik yang punya sanatorium yang besar, sudah tahu ya, khusus buat musik klasik. Jadi nggak ada tuh sound system, semuanya gedungnya didesain yang begitu rupa dengan semua peredam dan untuk menghasilkan suara yang benar-benar natural, tidak dibuat. Kan kalau pakai keyboard begini semua ini suaranya sudah katakanlah sudah, saya pakai bahasa kibia adalah sudah tercampur dengan bahan-bahan yang lain. Kalau kita nonton konser itu asli, saudara. Nah, pada saat dia duduk dengar,
dia kepingin bikin suara treble yang bagus, kira-kira begitu. Pada saat dia mendengar, terus dia, ternyata suara treble yang bagus itu seperti ini. Dari situlah dia rekam itu dan dia buat speaker yang treble dengan tulisan hi-fi atau high fidelity atau mirip sama aslinya. Jadi kalau ada speaker hi-fi gitu atau HF itu artinya suara yang dihasilkan itu mirip sama yang asli, yaitu di ruang konser itu. Bayangkan saudara, kata dipercayai, kalau saya rangkaikan dari kata high fidelity, maka kata dipercayai artinya Anda ini harus bisa dipercayai sama seperti yang aslinya. Siapa aslinya? Kristus. Jangan menyepelekan dirimu, saudara. Kita tuh sudah didesain seperti Kristus. Sudah diberi sifat-sifat Allah. Tentu saja kita ini harus bisa dipercaya oleh dunia ini. Dia kayak Yesus. Ya, jadi ini dan itu dihubungkan dengan integritas. Maka ini sebenarnya bagian dari integritas, saudara. Kesetiaan. Ketekunan, apalagi kedisiplinan, itu harusnya ada dalam kita, saudara. Sebagai orang-orang yang dipercayakan rahasia Allah, sebagai orang-orang yang statusnya adalah hamba-hamba Kristus. Bukankah kita ini semua hamba Kristus? Amin. Coba bilang kiri kanan, kamu hamba Kristus. Bukan hamba uang. Amin Pak Apung. Kita ini semua hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Kristus. Rahasia apa yang dipercayakan kepada Anda kira-kira? Injil, benar sekali. Rahasia Injil itu cuma kita yang tahu. Orang lain bisa belajar, sudah bisa membaca, dan mereka bisa pura-pura tahu atau berusaha untuk mencari tahu. Tapi yang tahu dengan pasti itu saudara dan saya. Kenapa? Karena kita mengalami, cuma kita yang mempercayai Injil sepenuhnya, bukan? Betul kan? Kita percaya karena firman Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Rahasia itu bagi orang luar. Kok orang gila yang mau percaya? Kan orang di luar kan bilang begini, mana mungkin Allah punya anak? Betul kan? Mereka nggak tahu rahasianya. Kita ini semua dipercayakan rahasia itu. Makanya kita dituntut untuk dapat dipercayai, atau kita dituntut untuk sama seperti yang asli. Apa saja yang saudara kerjakan hari ini haruslah sama seperti yang asli. Haruslah sama seperti Kristus. Bekerja dengan penuh integritas. Sekalipun rugi, integritas. Oh, pastor, saya siap datang melayani. Datang dan melayani. Jangan tiba-tiba 5 menit sebelumnya sudah kita latihan, mana dia datang? Nggak ada kabar. Terus tiba-tiba 2 hari kemudian, maaf. Nggak ada maaf bagimu. Orang-orang seperti begini, orang-orang yang tidak mengerti kasih karunia, tidak mengerti bahwa Tuhan itu murah hati. Jangan main-main dengan pelayanan, saudara. Pada saat saudara menerima suatu pelayanan, jangan main-main. Amin, WRV. WRV ini pegang duit, tapi saya senang dengan orang ini. Nggak ada uang, dia ngomong nggak ada uang. Sangat berintegritas dalam hal itu. Iren ngajukan budget saja langsung dipasanginnya emoticon begini. Alias menolak karena bukan dia pelit, tapi memang menyesuaikan dengan apa yang ada. Saudara, mari kita jadi orang berintegritas. Memang sering kena ruginya, saudara, tetapi it's okay. Kalau manusia merugikan kita nggak masalah. Tuhan akan angkat kita lebih daripada itu. Amin, saudara. Next, dengan cepat karena ini yang terakhir. Jadi yang terakhir adalah tadi saya sudah sampaikan bahwa integritas ini akan ditutup dengan yang namanya komitmen. Semua yang saudara dengar tadi akan menjadi kenyataan bila ada komitmen. Ya, kita baca definisi komitmen yang sederhana. 1, 2, 3. Sikap setia untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu. Kalau dikasih tugas,
Jangan cuma ininya doang, yes sir. Tapi hatinya, mulutnya lain, kaki tangan perbuatannya lain. Sikap setia untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu. Saya hargai teman-teman yang walaupun masih muda di sini, Yesua, Iren, yang setia dengan tugas dan tanggung jawab. Kadang-kadang mereka merugi karena itu. Tetapi saya percaya Tuhan menghargai yang demikian, saudara. Amin. Utasya, Bu Hera, Pak Wakil Gembala ini, walaupun sakit pinggang sudah beberapa hari, dia tetap datang. Karena saya Wakil Gembala, kan gak bagus. Amin. Novi, Pak Apung, semua dari kita ini pada dasarnya orang-orang yang setia, saya tahu itu. Tetapi ayo kita improve. Jangan cuma setia datang gereja, jangan cuma setia melayani di gereja, tapi setialah melakukan kebenaran firman Tuhan di luar gereja. Itu yang penting, saudara. Anda pasti tahu ya, si Nevi pasti tahu C.C. Winans ya, yang menyanyikan lagu-lagu rohani yang begitu populer, yang terkenal. Pada saat diwawancara, dia kasih satu statement yang saya kaget juga. Dia bilang begini, what's happened in front this, maksudnya apa yang terjadi di atas mimbar itu nggak penting. Yang penting adalah kehidupanmu di luar mimbar. Mari saudara, itu dengan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu sebenarnya kita sedang berintegritas. Tentu saja perlu proses ya, saudara. Tidak ada sesuatu instan, gak ada. Semua perlu proses. Untuk itu banyaklah luangkan waktu dengar firman, karena firman Tuhan itu dari situlah iman timbul. Roma 10:17 mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita punya iman, maka kita perlu yang namanya perbuatan. Yakobus 2:22 mengatakan dengan perbuatan-perbuatan itu maka imanmu menjadi sempurna. Perbuatan apa ini? Hidup dalam kebenaran. Sudah digabungkan, maka hadapi masalah hidup, percaya kepada Tuhan dengan mempraktekkan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Kita mungkin bisa salah, kita masih bisa jatuh, kita masih bisa keluar jalur. It's okay. Cepat pada saat keluar jalur, cepat balik. Jatuh cepat berdiri, jangan terpuruk di sana. Terakhir saya ingatkan, masalah-masalah yang Anda hadapi, ingat, take it to the throne, not to the phone. Bawa ke tahta kasih karunia Tuhan, bukan bawa ke handphone. Telepon sana, telepon sini, minta solusi dari manusia. Jangan, cari Tuhan. Kita akan belajar untuk berintegritas. Ya, karena firman Tuhan itu seperti tadi saya sampaikan bahwa seringkali firman Tuhan itu tidak sejalan dengan apa yang ada dalam dunia. Dan pada saat kita memilih untuk percaya dan melakukan firman Tuhan, kita di musuh dunia. It's normal. Ya. Yesus, apa yang salah dengan beliau? Dengan Yesus tidak ada yang salah. Justru alih-alih Taurat itu adalah otak pembunuhan Kristus. Mari saudara, ayo semangat. Ayo bangun integritas kita, bukan saja di dalam gereja, tapi di luar gereja. Kita hidup sesuai firman Tuhan. Tuhan memberkati. Saya undang pemusik, kemudian petugas saudara sudah ada kan, nggak usah pakai undang petugas lah. Nevi ada lagu untuk perjamuan? Oke, silakan. Singers. Karena kita bagi berdiri saudara, dan mari kita yang belum mendapatkan ini ada? Kita semua sudah dapat? Silakan, saudara. Oke. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang sudah dihancurkan di atas kayu salib. Pada saat orang melihat tubuh Kristus yang sudah dihancurkan di kayu salib, mereka berpikir dia kena tulah, dia pantas menerima karena penjahat. Tetapi yang terjadi adalah sebenarnya tubuh yang dihancurkan itu memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Alkitab katakan, oleh karena bilur-bilur Yesus kamu sudah disembuhkan. Setiap sakit penyakit apapun sudah ditanggung di atas kayu salib. Bahkan lebih daripada itu, hubungan kita yang terputus dengan Bapa dikembalikan, direstorasi, sehingga hari ini kita punya hubungan dengan Bapa di surga. Kita tidak memerlukan perantara lagi, tapi kita langsung bisa berjumpa dengan Bapa. Bukankah roti ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita angkat air anggur ini di hadapan Tuhan. Air anggur ini adalah lambang daripada darah Kristus, darah yang mahal, darah yang tanpa dosa, yang harus dicurahkan di atas kayu salib untuk menyucikan setiap dosa yang kita lakukan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan disucikan sama seperti dengan salju. Pada saat engkau datang minta ampun di hadapannya, Alkitab katakan dia adalah Allah yang setia. Dia akan mengampuni dan menguduskan kita kembali. Mari renungkan apa yang sudah kau lakukan yang tidak tepat di hadapan Tuhan. Berdoa minta ampun, berkomitmen di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Dan katakan, Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan kebenaran firman. Ampuni kalau aku jatuh bangun, tapi aku mau tetap maju dan terus maju bersama dengan Tuhan. Tuhan memberi kekuatan untuk membawa kita keluar dari setiap kelemahan kita, saudara. Tidak ada orang yang sudah hebat dan kuat hari ini. Kita perlu Tuhan, tapi Tuhan perlu kerendahan hati kita. Tuhan perlu pengakuan. Tidak perlu ada hal yang harus ada sembunyikan di hadapan Tuhan. Mengaku di hadapan Tuhan. Dan kemudian minta Tuhan ampuni dan kuatkan kita. Mari saudara, kita minum darah Kristus yang ada di tangan kita di dalam nama Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Sekali lagi karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat.
pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Doni Tuhan yang telah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu biarlah tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati Pastor Tuhan dimanapun beliau berada, pelayanannya, keluarganya, apapun Tuhan yang hamba-Mu kerjakan. Biarlah Tuhan Kau terus menyertainya dan Kau tetap bungkus Tuhan hamba-Mu ini dengan kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu,